Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Madun Elektro. Pada kesempatan malam kali ini ya, pada kesempatan malam ini saya mempunyai STB IndiHome ya, yang dari Fiberhome. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan memflash STB Fiberhome ini. Saya mempunyai dua, saya sengaja membeli dua yang belum di flash. Jadi saya mempunyai dua yang belum di flash ya, belum terflash. Jadi saya akan mengeflash satu persatu. Namun pada video ini saya akan flash satu saja ya. Semoga saja berhasil karena baru pertama kali ini saya flash STB IndiHome ini. Namun jangan lupa ya, mohon dukungannya untuk tekan subscribe, like, share, dan komennya. Semoga video yang saya bagikan ini bisa memberikan manfaat kepada sobat semua. Oke, langsung saja kita mulai cara memflash STB Fiberhome ini. Oke, untuk STB Fiberhome ini tipenya yang akan saya flash tipe HG680 ya. HG nggak kelihatan ya. Tipe HG680P yang menggunakan RAM 2 megapiksel. 2 gigapiksel, maaf. 2 megapiksel. Oke, langsung saja kita lakukan, kita eksekusi di komputer yang sudah saya siapkan ini. Oke, sobat, yang kita persiapkan alat yang perlu kita siapkan untuk mengeflash STB Fiber IndiHome ini adalah kabel ya, kabel USB yang akan saya gunakan yaitu tipenya yang male to male seperti ini ya, kabel USB. Lalu yang kita persiapkan yang kedua adalah softwarenya atau alat flashnya, yaitu alat flashnya adalah HG680P Palmstone ya, Android versi 2,8. Ini adalah versi terbaru yang baru saya upload, yang baru saya download. Jadi jika sobat memerlukan filenya ini, linknya sudah saya sediain ya, sudah saya sediain di deskripsi video ini. Namun jika sobat, karena ini adalah versi terbaru pada tahun 2021 ini, untuk versinya adalah Palmstone Android versi 2,8. Namun jika Anda menginginkan versi yang terbaru lagi, juga saya sudah menyiapkan nomor yang bisa, atau nomor handphone yang bisa Anda, nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungi dari yang punya atau dari yang mempunyai akses untuk Palmstone Android yang terbaru ini. Anda bisa chat mereka ya, dari adminnya, untuk mendapatkan link terbarunya dari Palmstone Android versi yang terbarunya. Oke, yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Oke, langsung saja. Jika Anda sudah mendownload firmware-nya atau alat flashnya ini, yang pertama Anda lakukan adalah menginstal terlebih dahulu. Yang di sini sudah ada keterangannya UBT setup ya. Ini Anda install terlebih dahulu di komputer. Ini adalah file driver USB-nya ya, yang untuk mengkonekkan ini ya, untuk mengkonekkan flash disk-nya ke komputer ini ke komputer supaya bisa terkoneksi. Oke, jika sudah terinstall, saatnya kita colokkan. Saya akan mencolokkan kabel flash disk ini ya. Ini adalah bantuan ya, flash disk saya yang ke komputer, ke PC saya bantu menggunakan kabel supaya tambah panjang, supaya lebih enak saja. Oke, saya colokkan terlebih dahulu. Terus langkah yang selanjutnya, saya juga menambahkan kabel power supply ya, kabel power supply yang saya pasang juga di sini. Saya pasang di sini. Nah, seperti ini. Namun ini tidak langsung saya konekkan, alias ini keadaan mati. Nah, ini kan kalau dinyalakan seperti ini keadaan mati. Nah, mati seperti ini.
Setelah mati seperti ini, setelah kita menginstal USB drivernya, kita buka ya USB burning toolnya. Nah, tampilan seperti ini tampilannya. Jika bahasa Cina, Anda bisa merubahnya melalui di sini ya. File ini Anda bisa pilih English untuk merubah ke English. Lalu setelah tampil English seperti ini ya, sobat semua, klik file ya, import image. Cari di mana letak Anda menyimpan image yang baru Anda download. Saya tadi membuat folder hasil ya, saya pasang di sana. Saya membuat folder hasil dan saya simpan di sana. Namanya adalah HG680 Pulpstone Android ini. Saya klik lalu saya open. Nah, tampilan image checking. It will take long time if the image file is larger. Apa artinya saya tidak tahu. Kalau udah seperti ini, jangan lupa yang di sini erase flash ini biar dicentang. Untuk yang di sini normal erase ya, normal erase, jangan yang lain. Langsung yang erase bootloadernya ini harus dibuang centaknya. Jangan lupa, karena jika ini salah mencentang nanti akan error atau apa yang terjadi saya kurang tahu. Tapi intinya dari penyedia untuk bootloadernya harus di erase bootloadernya, dihilangi centangnya. Oke, setelah itu klik start. Klik start seperti ini ya. Jika sudah klik start, kita persiapkan ini. Kita persiapkan yaitu caranya ini ya, untuk ini untuk flash disknya, untuk kabel flash disknya kita colokkan bersamaan dengan kita menekan tombol power. Jadi bersamaan ya, jangan sampai nggak bersamaan, karena jika tidak bersamaan biasanya tidak berhasil ya. Kita colok sama ini, sama menekan tombol power secara bersamaan, nanti akan kelihatan di USB burning tool. Jika kelihatan berhasil, maka kita tunggu selanjutnya sampai selesai. Oke, sekarang saya akan mulai. 1, 2, 3. Nah, kelihatan ya. Langsung di situ terlihat download sistem ya, di hub 4 sudah menunjukkan di 15%. Kita tunggu sampai 100%. Maka video ini saya skip terlebih dahulu ya. Jika nanti sudah 100% atau 98%, saya lanjutkan kembali. Oke, setelah kita nyalakan di TV, hasilnya seperti ini untuk tampilan pertama kali ya, Pulpstone Android. Kita tunggu karena ini untuk pertama kali, biasanya agak lama ya. Tampilannya untuk yang pertama kali seperti ini. Kita tunggu sampai keluar tampilan selanjutnya, lalu nanti kita akan mulai proses selanjutnya. Kita tunggu, biasanya agak lama untuk blanknya seperti ini, jadi jangan heran. Oke, setelah kita tunggu ya agak lama, sekitar 1 menit, maka akan keluar menu seperti ini. Select a home app, kita pilih salah satu. Anda bisa memilih salah satu. Saya akan memilih untuk yang Pulpstone TV Launcher. Oke, lalu klik always ya, maka tampilan akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, yang kita setting pertama adalah kita masuk ke all apps ya, menggunakan remote ke all apps. Lalu kita setting untuk yang pertama kali, kita setting adalah jaringan wifi nya. Jadi kita harus connect dengan internet terlebih dahulu untuk men-setting sebelum men-setting lain-lainnya, karena nanti ini akan kita konekkan ke server. Kita setting, saya masukkan wifi saya. Oke, setelah connect sukses, kita tekan back.
kita tekan back, lalu kita pergi ke mana? Super user terminal emulator. Terminal emulator. Nah, di sini kita mulai mengetik pertama SU, lalu kita enter. Nah, kita pilih grand. Setelah itu kita ketik 9191 enter lagi. Maka di sini ini adalah pertama kali Anda mengeksekusi perintah 9191. Jadi dibaca ini ya sampai selesai agar hasil maksimal ya. STP akan blank beberapa menit, jangan panik, harap sabar menunggu ya. Di sini sudah kelihatan. Nah, akan reset sendiri, kita tunggu. Jadi untuk STP ini memulai restart ulang lagi, dan kita akan nanti setelah berhasil kita akan men-setting selanjutnya. Jadi jangan di skip video ini sampai selesai supaya sobat tidak ketinggalan informasi yang sangat membantu. Jadi mungkin video ini agak lama karena prosesnya juga agak lama. Nah, jika sudah tampil lagi seperti ini, saya akan mengecek kembali untuk internetnya apakah masih menyambung dengan WiFi atau putus ya. Kita cek terlebih dahulu. Nah, not connect ya. Jadi kita harus konekkan lagi. Jika sudah, klik back kembali ya. Karena sudah connect, back lagi, kita masuk ke terminal emulator kembali, dan kita ketik seperti langkah pertama tadi, SU, klik enter. Oke, grand, klik grand, ketik 9191 atau gigi biasanya. Enter. Kita tunggu, prosesnya memang agak lama. Nah, di sini sudah ada keterangan untuk pilihannya ya. PABSUN Android FHG 680, registrasi aktivasi. Kita pilih ya, registrasi firmware terlebih dahulu ya. Bagi yang sudah, di sini sudah ada keterangan. Bagi yang sudah punya kode aktivasi sebelumnya di STB, Anda bisa pilih opsi 89. Namun karena saya belum punya, jadi saya akan memilih untuk 88. Jadi di sini ketik 88, ketik enter. Ketikkan username yang ingin Anda gunakan, huruf kecil tanpa spasi, lalu enter. Oke, jadi saya akan membuat username. Anda bisa membuat username sesuai selera teman-teman semua ya. Jika sobat sudah mencatatnya, lalu ketik ya, karena di sini registrasi belum selesai sebelum ketik ya di sini ya. Jadi kita ketik ya terlebih dahulu. Iya, Y aja ya berarti ya. Kita ketik Y, lalu di enter. Mengirim data registrasi ke server. Kita tunggu. Untuk langkah selanjutnya, kita disuruh untuk membuka folder pada STB ya, pada folder download. Mohon dibaca dan dipahami, lakukan sesuai yang sudah diinstruksikan ya. Oke, untuk membuka folder download yang sudah diinstruksikan tadi, yaitu kita buka ES File Explorer ya. Kita buka menggunakan remote.
Oke, setelah itu kita arahkan ke menu download ya, ke menu download. Kita oke. Sudah keluar data registrasinya menggunakan ES Note Editor. Oke, setelah terbuka seperti ini ya, Anda bisa membaca, kita baca dan kita lakukan apa yang sudah diinstruksikan. Oke sobat, setelah melakukan apa yang sudah diinstruksikan tadi, kita kembali lagi ke All Apps ya. Kita ke terminal emulator lagi. Kita ketikkan SU lagi. Jadi setiap masuk ke emulator, pertama kali kita harus ketikkan SU terlebih dahulu ya. SU enter. Nah, terminal emulator pin grade kita ketik 9191. Oke, langkah selanjutnya kita ketik 89 untuk aktivasi firmware. 89. Oke, masukkan username digit yang sudah kita dapatkan dari apa yang sudah diinstruksikan tadi. Setelah mengisi username dan kode aktivasi, maka tampilan akan seperti ini dan kita ketik ya. Dan verifikasi berhasil. Terima kasih abadi 132 atas partisipasinya. Kode aktivasi tersimpan di folder download ya. Maka STB akan reboot dan tampil ulang seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita masuk lagi ke terminal emulator dan kita ketik SU kembali. Enter, ketik 9191 enter, kita pilih install APK, ketik 1. Maka di sini harap bersabar karena biasanya prosesnya agak lama, jadi kita tunggu sampai selesai. Video ini akan saya skip sampai install APK-nya berhasil semua dan saya akan melanjutkan. Dan untuk teman-teman yang menggunakan STB HG 680 yang RAM 1 GB biasanya akan sedikit lama daripada yang menggunakan RAM 2 GB. Oke, setelah instalasi APK berhasil, maka otomatis STB akan reboot dan akan memuat ulang seperti ini. Oke, kita tunggu sampai 100% dan STB sudah berhasil kita unlock atau kita root ya menjadi STB yang kita bisa menggunakan semua aplikasi termasuk YouTube menjadi smart TV. Nah, oke sobat, ini adalah tampilannya STB yang sudah kita root ya, yang sudah kita flash. Pada garis besarnya STB ini sudah bisa kita gunakan, contohnya YouTube ya, untuk YouTube-nya dan yang lainnya sudah bisa kita manfaatkan. Namun jika Anda ingin mencari aplikasi terbaru, Anda bisa di Google Play. Namun untuk Google Play-nya saya tidak login. Anda bisa login menggunakan akun Google Anda yang lama, jangan menggunakan akun Google baru di sini. Intinya jangan membuat akun Google baru di sini, tapi gunakan akun Google yang lama dan jangan diaktifkan auto update-nya ya, supaya tidak error. Cukup sekian video kali ini. Namun jika sobat ingin mengetahui username dan aktivasinya, Anda bisa di File Explorer ya, untuk mengetahui username dan kode aktivasinya ada di sini. Nah, ini adalah username dan kode aktivasinya. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa tekan subscribe jika sobat belum subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.